Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini saya akan menjelaskan tentang neraca lajur setelah sebelumnya kita sudah mempelajari tentang jurnal penyesuaian. Jadi neraca lajur ini adalah alat yang digunakan oleh perusahaan untuk membantu dalam penyusunan laporan keuangan. Nah, untuk neraca lajur ini dalam siklus akuntansi sifatnya opsional ya, tidak wajib, jadi bisa disusun oleh perusahaan atau perusahaan tidak menyusun juga tidak apa-apa. Jadi sifatnya adalah opsional. Ya, di sini sudah ada contoh neraca lajur untuk Cantika Salon, di mana kolom dari neraca lajur itu ada kolom terdiri dari kolom nomor akun, nama akun, kemudian ada kolom neraca saldo, kolom penyesuaian, kolom neraca saldo setelah penyesuaian, kolom laba rugi, dan kolom neraca, di mana masing-masing kolom ini ada saldo debit dan saldo kreditnya. Langkah-langkah penyusunan neraca lajur, yang pertama kalian siapkan dulu seperti ini, worksheetnya disiapkan. Kemudian langkah yang pertama adalah mengisi kolom neraca saldo ini yang terdiri dari nomor akun, nama akun, dan neraca saldo. Ini dari mana asalnya? Asalnya itu adalah dari neraca saldo Cantika Salon sendiri. Ya, dari data neraca saldo ini misalkan saya pindahkan ya, kalau manual membuatnya ya berarti nanti kalian tulis satu-satu. Di sini saya contohkan, ini sudah akan saya pindahkan dari neraca saldonya Cantika Salon. Seluruhnya saya pindahkan dari nomor akun, nama akun, kemudian saldonya, baik yang di debit maupun yang di kredit. Dan ini adalah jumlahnya Rp45.845.500. Kemudian langkah yang kedua adalah mengisi kolom penyesuaian berdasarkan jurnal penyesuaian yang sudah kita susun. Ya, ini data penyesuaian yang sebelumnya sudah kita kerjakan dan saya gunakan sebagai contoh untuk penjelasan materi jurnal penyesuaian, yaitu jurnal penyesuaian Cantika Salon, di mana yang pertama untuk penyesuaian yang pertama itu kemarin kan debitnya beban perlengkapan, kreditnya perlengkapan senilai 1.750.000. Nah, di sini akan kita pindahkan ke kolom neraca lajur kolom penyesuaian beban perlengkapan. Di neraca saldo itu belum ada akun beban perlengkapan ya. Jadi belum ada akun beban perlengkapan. Di sini adanya beban iklan, beban gaji dan upah, beban listrik dan telepon, beban keamanan, beban bunga, dan beban serba-serbi. Jadi di sini belum ada akun beban perlengkapan, sehingga kita akan menuliskannya di bawah sini, beban perlengkapan. Ini ya, beban perlengkapan dengan nomor akun 5104, jurnal penyesuaiannya debit sebesar 1.750.000. Kemudian kreditnya adalah perlengkapan. Nah, perlengkapan di sini sudah ada nomor akun 1105, kredit sebesar 1.750.000. Nah, itu cara memindahkan dari jurnal penyesuaian ke kolom penyesuaian pada neraca lajur. Semuanya kita pindahkan. Ini saya contohkan satu lagi. Yang kedua adalah beban asuransi debit, kreditnya asuransi dibayar di muka senilai 250.000. Beban asuransi di sini juga belum ada akun beban asuransi, sehingga akan kita tuliskan di sini akun beban asuransi dengan nomor akunnya adalah 5105, debit sebesar 250.000 dan kreditnya adalah asuransi dibayar di muka sebesar 250.000. Ya, keseluruhan jurnal penyesuaian yang sudah kita buat itu dipindahkan ke kolom penyesuaian. Ini yang lainnya saya langsung isikan saja ya. Caranya sama dari penyesuaian yang pertama sampai dengan yang terakhir. Nah,
Jadi seperti yang sudah saya jelaskan kemarin bahwa jurnal penyesuaian itu fungsinya adalah memutakhirkan. Yang pertama, memutakhirkan atau mengupdate saldo akun yang sudah ada di sini. Jadi apabila ada perubahan ini, di sini ada perubahan, maka nanti dengan adanya penyesuaian saldonya jadi update. Kemudian yang kedua adalah untuk mencatat atau mengakui akun-akun yang belum ada di neraca saldo. Ini contohnya ada akun beban perlengkapan, beban asuransi, beban sewa, dan seterusnya yang sebelumnya belum ada di neraca saldo. Nah, setelah kita mengisi penyesuaian, maka selanjutnya adalah mengisi kolom neraca saldo setelah penyesuaian. Nah, di sini contohkan akun kas. Akun kas di neraca saldo, saldonya 10 juta dan tidak ada penyesuaiannya. Maka langsung kita pindahkan saja saldo kas sebesar 10 juta. Saldo piutang usaha, di sini ada 5.700.000, tidak ada penyesuaiannya, berarti tinggal dipindahkan saja di neraca saldo setelah penyesuaian sebesar 5.700.000. Nah, untuk cadangan kerugian piutang, sebelumnya di neraca saldo ada saldo 45.000, kemudian ada penyesuaian 12.000 di kredit, maka kredit ditambah kredit sama dengan kredit sebesar 57.000. Itu untuk akun-akun yang ada penyesuaiannya. Di sini saya contohkan lagi perlengkapan salon 2.500.000, kemudian 2.500.000 debit, penyesuaiannya kredit, berarti debit dikurangi kredit, ini kan besar debit ya, maka saldonya nanti akan di debit sebesar 750.000. Asuransi dibayar di muka awalnya 1 juta, debit, kredit 250, berarti dikurangi menjadi saldonya 750 di debit. Itu cara mengisi neraca saldo setelah penyesuaian. Semuanya sama ya caranya. Ini saya isikan keseluruhannya. Nah, ini jumlahnya itu harus sama antara debit dan kredit. Ya. Setelah neraca saldo setelah penyesuaian ini terisi keseluruhan, maka selanjutnya adalah mengisi kolom laba rugi. Di sini perlu diperhatikan bahwa di kolom laba rugi dan kolom neraca itu tidak semua akun dipindahkan ya. Untuk kolom laba rugi itu adalah akun-akun yang ada di laporan laba rugi, yaitu akun pendapatan dan beban. Jadi yang dipindahkan di kolom laba rugi adalah hanya akun pendapatan dan beban saja. Sedangkan yang di kolom neraca itu akun aset, liabilitas, dan ekuitas. Nah, di sini kita akan pindahkan akun-akun pendapatan dan beban, berarti mulai nomor akun 4101. Nah, kita pindahkannya itu adalah saldonya itu yang sesuai dengan yang ada di neraca saldo penyesuaian ya. Bukan lagi yang di neraca saldo, tetapi yang di neraca saldo setelah penyesuaian. Di sini pendapatan jasanya sebesar 12.130.000 kita pindahkan. Kemudian ada pendapatan lain-lain juga kita pindahkan. Di sini beban-bebannya kita pindahkan semuanya. Ini. Kemudian yang tadi akun-akun baru yang belum ada di neraca saldo, kita cari yang pendapatan dan beban ini ya. Ini pendapatan dan beban. Kita pindahkan. Utang tidak, piutang juga tidak. Nah, ini pendapatan dan beban lagi. Ya, untuk di kolom laba rugi itu nanti hasil antara debit dan kreditnya itu tidak seimbang dulu ya. Kalau yang di kolom neraca saldo, penyesuaian dan neraca saldo setelah penyesuaian itu harus seimbang, tapi untuk yang di kolom laba rugi itu awalnya tidak seimbang dulu. Di sini nanti akan ada selisih di mana diketahui bahwa di sini debitnya lebih kecil dari kredit ya, atau kreditnya lebih besar dari debit. Nah, kalau seperti ini, nanti kita akan mengetahui laba atau ruginya. Nah, di sini biasanya kadang kita sering keliru pemahamannya kalau debitnya lebih kecil berarti rugi. Nah, padahal
Kalau dalam akuntansi, yang di sebelah kredit itu kan akun pendapatan. Saldo normal pendapatan kan di sebelah kredit ya. Kalau pendapatannya lebih besar daripada beban-bebannya, maka nanti ini adalah selisih laba. Nah, ini selisih laba. Sehingga calon Cantika di tahun 2018 itu diketahui memperoleh laba sebesar Rp5.303.750. Nah, nanti di sininya akan sama saldonya. Kemudian setelah ini laporan di kolom laba rugi kita isi, selanjutnya adalah mengisi kolom neraca, di mana di kolom neraca ini adalah yang kita pindahkan adalah saldo untuk akun aset, liabilitas, dan ekuitas. Di sini aset berarti mulai nomor akun 1 sampai 3 ya. Kita pindahkan semuanya. Saldonya adalah sesuai yang ada di neraca saldo setelah penyesuaian. Ini pendapatan sudah. Kemudian kita pindahkan keseluruhan. Nah, untuk yang di kolom neraca juga nanti hasilnya nggak balance atau nggak seimbang ya. Tetapi selisihnya itu harus sama antara yang ada di laporan laba rugi dengan yang ada di neraca. Nah, di sini selisih ini ada artinya ya. Jika pendapatannya lebih besar daripada bebannya, maka selisihnya akan berada di sebelah debit. Yang ini artinya adalah selisih laba, di mana laba itu akan menambah ekuitas. Ekuitas bertambah di sebelah kredit. Nih, jadi pasti nanti posisinya adalah selisihnya ada di sebelah kredit karena ini menambah ekuitas. Nah, nanti ini setelah ada selisihnya maka nanti akan sama jumlahnya. Kalau nanti contoh soalnya atau kasusnya itu rugi, maka selisihnya akan ada di kredit di sini. Selisihnya di kredit, kemudian nanti di neracanya selisihnya di debit. Karena artinya kalau selisih rugi, maka mengurangi ekuitas. Ekuitas berkurang di sebelah debit. Nah, kebetulan untuk Cantika Salon ini selisihnya adalah selisih laba. Ya, jadi itu cara untuk menyusun neraca lajur, di mana neraca lajur ini sifatnya opsional sebagai alat bantu dalam penyusunan laporan keuangan. Kenapa di sini dikatakan sebagai alat bantu? Karena dari kolom laba rugi dan neraca ini nanti bisa digunakan sebagai dasar untuk menyusun laporan keuangan, yaitu laporan laba rugi. Nanti dasarnya dari kolom laba rugi ya. Kemudian setelah menyusun laporan laba rugi, maka nanti menyusun laporan perubahan ekuitas, dan yang ketiga kolom neraca ini digunakan untuk menyusun laporan neraca. Nah, ini sudah saya contohkan untuk laporan keuangannya yang bisa disusun berdasarkan neraca lajur. Caranya sama seperti ketika kita menyusun laporan keuangan pada saat materi persamaan dasar akuntansi. Nanti akan saya share ini untuk laporan keuangannya. Jadi itu adalah langkah-langkah ketika menyusun neraca lajur. Demikian materi atau penjelasan dari saya terkait dengan neraca lajur. Nanti bisa langsung dipraktekkan sesuai dengan latihan soal yang ada di modul. Terima kasih, semoga penjelasan saya bisa membantu ketika belajar di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.